Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen kewirausahaan, Ibu Tri Mulia Herawati dan Pak Abdurrahman. Perkenalkan, saya Dwi Palvi dengan NIM 103223199. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan materi yang saya dapat yaitu klinik digital keperawatan bayi prematur. Di sini tagline kewirausahaan saya yaitu Baby Prem. Apa itu Baby Prem? Baby Prem adalah layanan kesehatan berbasis teknologi digital yang ditunjukkan untuk memberikan perawatan, pemantauan, edukasi, dan dukungan kepada orang tua bayi prematur secara online. Layanan ini dirancang untuk membuat orang tua atau pengasuh bayi prematur mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan profesional, terutama setelah bayi pulang dari rumah sakit. Selanjutnya di sini ada customer segmen dari Baby Prem. Yang pertama, siapa pelanggan utamanya? Pelanggan utamanya terdiri dari orang tua bayi prematur, keluarga atau pengasuh bayi prematur, pasangan yang sedang menanti kelahiran dengan resiko bayi prematur. Lalu siapa yang dilayani oleh bisnis Baby Prem? Baby Prem melayani berbagai pihak yang terkait dengan perawatan dan dukungan bayi prematur. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, apa yang membuat produk atau layanan dari Baby Prem ini unik? Jadi, keunikannya ada pada spesialisasi mendalam, kemudian akses digital, dan pendekatan menyeluruh seperti medis, edukatif, emosional yang benar-benar menyasar kebutuhan unik keluarga dengan bayi prematur. Mengapa pelanggan memilih pelayanan ini dibanding kompetitor? Nah, pelanggan dapat memilih Baby Prem dibanding kompetitor karena beberapa alasan kunci yang menyentuh emosi, kebutuhan praktis dan kepercayaan. Alasan lainnya itu fokus spesifik pada bayi prematur, akses mudah dan cepat, berbasis digital, layanan yang holistik dan juga terintegrasi. Selanjutnya ada channel. Bagaimana bisnis Baby Prem ini menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan? Baby Prem dapat menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan, orang tua atau wali dari bayi dengan cara yang efektif melalui beberapa strategi berikut. Yang pertama itu melalui digital marketing, pemasaran digital seperti website, informasi dan edukatif, media sosial, email marketing, dan newsletter. Selanjutnya menggunakan kemitraan strategis seperti RS atau klinik bersalin, dan komunitas parenting. Nah, apa saluran komunikasi distribusi dan penjualan yang digunakan dari Baby Prem? Yang pertama ada saluran komunikasi, ada media sosial, website resmi dan blog, email dan newsletter, aplikasi chat dan telekonsultasi, webinar dan live streaming. Saluran distribusinya ada aplikasi mobile, website platform, home visit, telehealth konsultasi online, atau pengirim alat kesehatan. Untuk saluran penjualnya ada langganan layanan, marketplace kesehatan, direct booking by WhatsApp atau website. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, bagaimana bisnis berinteraksi dengan pelanggan. Jadi, bisnis Baby Prem atau klinik digital keperawatan bayi prematur ini berinteraksi dengan pelanggan dimulai dari tahap pralayanan hingga pasca layanan. Interaksi dibangun melalui kanal digital seperti media sosial, website, atau aplikasi chat dengan memberikan edukasi dan konsultasi awal yang bersifat informatif dan menenangkan bagi orang tua bayi. Selanjutnya, apa bentuk dari hubungan yang dibangun? Bentuk hubungan yang dibangun oleh klinik digital bayi prematur ini bersifat personal, jangka panjang, dan berbasis kepercayaan. Klinik tidak hanya fokus pada transaksi layanan medis, tetapi membangun hubungan emosional dan edukatif dengan orang tua bayi. Hubungan ini diwujudkan dalam bentuk komunikasi empatik, dukungan yang berkelanjutan, dan keterlibatan aktif dalam tumbuh kembang bayi prematur. Selanjutnya di sini ada selanjutnya di Selanjutnya di sini ada revenue stream. Yang pertama, dari mana bisnis menghasilkan pendapatan? Baby Prem menghasilkan pendapatan dari layanan telekonsultasi berbayar, kunjungan home care, dan paket langganan pemantauan kesehatan. Selain itu, pendapatan juga berasal dari kelas edukasi, berbayar untuk orang tua, serta kerjasama dengan rumah sakit atau perusahaan asuransi. Beberapa klinik juga memperoleh pemasukan tambahan melalui penjualan produk kesehatan dari platform digital. Nah, apa metode pembayaran atau aliran pemasukan yang dimiliki Baby Prem? Memiliki beberapa metode pembayaran dan aliran pemasukan seperti pembayaran langsung dari pasien, melalui transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital. Selain itu, kami mendapatkan pemasukan dari kerjasama dengan asuransi kesehatan, langganan layanan bulanan, atau program konsultasi berbayar. Selanjutnya ada key research. Apa sih aset utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Baby Prem ini?
Aset-asetnya antara lain platform digital, yaitu aplikasi atau situs web yang stabil dan mudah digunakan untuk konsultasi, pemantauan, dan edukasi orang tua bayi prematur. Yang kedua, tenaga ahli seperti tim profesional seperti perawat neonatal. Yang ketiga, perangkat medis dan teknologi pendukung. Yang keempat, sistem keamanan data, infrastruktur untuk memastikan data pasien terlindungi dan sesuai dengan regulasi privasi. Yang kelima, ada jaringan mitra, kerjasama dengan rumah sakit klinik, dan penyedia asuransi untuk memperluas layanan dan jangkauan kami. Selanjutnya ada key activities. Apa aktivitas utama yang harus dilakukan untuk memenuhi proposisi nilai dari Baby Pram? Yang pertama ada pemberian layanan konsultasi kesehatan secara digital, menyediakan akses cepat dan mudah ke tenaga medis profesional untuk orang tua bayi prematur. Pemantauan kondisi bayi secara berkala melalui aplikasi atau alat medis yang terhubung, memastikan perkembangan bayi dipantau dengan baik dari rumah. Penyedia edukasi dan pendampingan memberikan informasi pada panduan tentang perawatan bayi prematur, lalu koordinasi dengan tenaga kesehatan dan mitra, dan yang terakhir pengembangan teknologi dan konten secara rutin, memperbarui platform digital dan materi edukatif agar tetap relevan dan mudah dipahami sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada cost struktur. Di cost struktur ini apa saja biaya yang paling penting dalam menjalankan bisnis? Yang pertama ada gaji tenaga medis profesional, pengembangan dan pemeliharaan platform digital termasuk biaya untuk programmer, server, keamanan data, serta pembaruan fitur aplikasi atau website. Lalu ada biaya pemasaran dan akuisisi pengguna untuk menjangkau orang tua bayi prematur melalui iklan digital, media sosial, kemitraan, atau promosi lainnya. Lalu ada biaya operasional dan administrasi, dan yang terakhir pengadaan alat medis atau integrasi perangkat monitoring. Selanjutnya ada KAI Partnership. Yang pertama ada siapa mitra utama bisnis. Mitra utamanya ada penyedia layanan kesehatan, perusahaan asuransi kesehatan, pemerintah dan regulator, perusahaan teknologi, farmasi, dan apoteker. Nah, pihak ketiga yang mana yang berperan penting dalam menjalankan bisnis? Yang pertama ada penyedia layanan kesehatan seperti dokter, rumah sakit, dan klinik, platform teknologi infrastruktur, perusahaan pembayaran dan finance, perusahaan asuransi kesehatan, regulator dan lembaga pemerintah, penyedia layanan keamanan dan perlindungan data, dan yang terakhir, penyedia jaringan dan telekomunikasi. Baik, selanjutnya ada value proposition dari Baby Prime. Yang pertama itu ada customer jobs. Apa yang ingin dicapai oleh pelanggan baby prem? Yang pertama itu ada pemantauan dan perawatan yang optimal untuk baby prematur. Yang kedua, akses mudah ke tenaga medis dan informasi yang mudah. Yang ketiga, panduan yang jelas dan terpercaya. Yang keempat, rasa aman dan dukungan emosional untuk bayi prematur. Yang kelima, efisiensi waktu dan biaya. Dan yang keenam, monitoring berkala dengan teknologi yang sudah digital. Selanjutnya ada pains. Apa hambatan atau masalah yang dihadapi pengguna baby prem? Yang pertama ada kurangnya akses atau literasi teknologi, yang kedua keterbatasan koneksi internet, ketiga kekhawatiran keamanan dan privasi data, yang keempat kurangnya interaksi tatap muka, yang kelima informasi atau panduan yang tidak cukup spesifik, dan yang terakhir hambatan emosional. Lalu ada gains, manfaat yang diharapkan pengguna baby prem. Yang pertama ada akses informasi cepat tentang perawatan bayi prematur, yang kedua konsultasi online dengan tenaga medis, yang ketiga pemantauan tumbuh kembang bayi dari rumah, yang keempat, dukungan emosional dan edukasi untuk orang tua. Dan yang terakhir, pelayanan fleksibel tanpa harus ke klinik yang fisik. Selanjutnya ada product and service. Apa yang ditawarkan ke pelanggan Baby Prime? Kami menawarkan data kesehatan bayi untuk pemantauan berat, tinggi, dan gejala, keterlibatan aktif dalam proses perawatan bayi prematur, masukan atau umpan balik untuk pengembangan layanan, komunikasi langsung dengan tenaga medis, dan partisipasi dalam edukasi dan komunitas sesama orang tua. Lalu ada Pine Valley First, bagaimana Baby Prem mengurangi masalah pelanggan itu dengan cara akses layanan kesehatan yang lebih mudah, informasi dan edukasi terpercaya, pemantauan tumbuh kembang bayi, tanggap darurat lebih cepat, dukungan psikologis dan komunitas. Gain Creators, bagaimana Baby Prem memberikan manfaat tambahan dengan pemantauan digital harian bayi prematur, edukasi keperawatan yang mudah, konsultasi cepat, dukungan emosional, dan pengingat jadwal imunisasi maupun kontrol rutin baby prematur. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.